Bah, cerita diawali di mana penjaga warung kedatangan anggota gangster yang sedang melancarkan bakat terpendamnya. Aku juga loh. Ya, sudah dipastikan anggota gangster ini sedang melancarkan atlet tangan, dengan kata lain alias papadok. Tidak lama kemudian, muncullah si eteh cantik yang bernama Okju yang sedang belanja di warung tersebut. Dia membeli cemilan dan ia juga langsung membayar belanjaannya ke kasir tersebut. Okju sendiri tidak merasa keeng ataupun takut dengan kehadiran para berandal ini. Okju dengan sengaja menunjukkan segepok uang yang ditali karet untuk memancing para gangster. Dengan santainya Okju mengambil kembalian di tas para si gangster itu. Para gangster yang tidak suka dengan sikap Okju tiba-tiba Mana? Ya, rupanya Okju bukan wanita sembarangan. Dia pandai bela diri dan mampu menghabisi semua gangster itu dengan bermodalkan kaleng kornet. Scene berpindah, kita akan diperlihatkan sekelompok penari balerina yang menunjukkan tarian indahnya di hadapan para penonton. Namun salah satu di antara mereka yang bernama Minhe terlihat sangat gugup dengan kesan tiis kesan panas. Dia seperti mempunyai trauma ketakutan yang dalam sehingga tak sengaja kakinya terjalike. Selesai pertunjukan itu, dia menelpon sahabatnya yang tak lain adalah Okju. Mereka adalah dua sahabat akrab yang sudah lama tidak berkomunikasi karena kesibukan masing-masing. Minhe sengaja menelpon Okju untuk meminta bertemu, dan Minhe juga meminta Okju untuk membawa kawa-kawa. Sesampainya di tempat tinggal Minhe, Okju menekan bel pintu dan memanggilnya. Namun tak ada jawaban, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi setelah Okju masuk, dia merasakan keanehan di rumah Minhe. Dia juga tak menemukan Minhe di kamarnya. Okju malah menemukan sebuah kotak kado yang berisi sepatu balet milik Minhe dan seri kertas yang tertulis permintaan Minhe pada Okju agar membalaskan dendamnya karena Minhe merasa bahwa Okju mampu melakukannya. Dan di penutup surat tersebut terdapat tulisan Chipchoy 1004. Entah nama akun media sosial, Minho juga belum tahu. Okju pun bingung kayak Minho dan mencari keberadaan sahabatnya itu. Dia menelponnya lagi dan ternyata suara HP Minhe berada di kamar mandi. Ketika Okju masuk ke kamar mandi, dia sangat terkejut dan tak percaya. Rupanya sahabat dekatnya telah kojor atau meninggal bunuh diri di dalam bathtub. Di tengah-tengah duka yang mendalam, Okju teringat saat mereka bertemu pertama kali dan mengenal lebih dekat karakter si Minhe ini. Mereka berdua akhirnya saling mengobrol dan menjadi sangat dekat pada waktu itu. Minhe curhat tentang pekerjaan sebagai balerina. Okju sendiri bekerja menjadi pengawal alias bodyguard. 나는 해외업체에서 일하는데 피드 경호도 하고 보디가드 킬러. Mengenai kematian Minhe, Okju tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Dia malah pulang begitu saja dan Okju membawa ponsel si Minhe. Sesampainya di rumah, Okju mulai mencari tahu siapa yang telah membuat Minhe bisa nekat mengakhiri hidupnya. Dimulai dengan mencari di bah Google dengan kata kunci Chipchoy. Lantas, Okju mengetahui si Choi ini adalah penjual makanan online. Setelah menemukannya, Okju langsung mencoba mengirimkan pesan untuk mengorder makanan. Beberapa saat kemudian dibalaslah pesan Okju yang hanya menawarkan makanan sushi saja.
Tapi sayangnya setelah beberapa pesan dikirimkan, Chip Choi meninggalkan obrolan. Okju menyadari bahwa orang yang bernama Choi ini aneh. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal masuk ke ponsel Min-hee. Saat Okju mengangkatnya, suara itu seorang pria meminta Min-hee agar datang ke jembatan esok hari. Pria itu juga mengancam jika Min-hee tidak datang, maka hidup Min-hee akan berakhir. Saat itulah menjadi kesempatan Okju untuk menyelidiki siapa pria tersebut dan apakah benar dia yang membuat Min-hee bunuh diri. Okju pun langsung datang ke tempat yang dimaksud si penelpon dan mengawasinya dari jauh. Terlihat sebuah mobil dan seorang pria keluar menjalankan transaksi makanan yang sebenarnya hanya sebagai media untuk menyimpan suatu benda yang tepatnya itu adalah narkoboy. Di sisi lain, Okju mengetahui bahwa Chip Choi adalah orang yang menyebabkan Min-hee meninggal. Tak lama kemudian, Choi memanggil kembali ponsel milik Min-hee, akan tetapi Okju sengaja tidak mengangkat panggilan tersebut. Tak lama kemudian, Choi meninggalkan tempat tersebut dan Okju mengikuti dari belakang. Choi menuju sebuah tempat yang jauh dari keramaian warga, bisa dibilang sangat terpencil. Okju mengendap-endap, rupanya di sana ada sebuah rumah yang sangat besar, tapi dia memutuskan untuk melancarkan aksinya esok hari. Keesokan harinya, saat Choi keluar dari rumahnya, Okju langsung menjalankan aksinya dengan kunci ganda yang telah dia siapkan. Okju membobol rumah pria itu dan langsung masuk ke kamar milik Choi lalu menggeledahnya. Dan tidak lupa untuk memasang penyadap di rumah tersebut. Ketika Okju membuka sebuah lemari yang ternyata berisi berbagai pakakas untuk mengencrit, semacam borgol, rantai, penggebuk kasur, dan lain-lain. Bisa disimpulkan bahwa si Choi ini adalah pemain hardcore. Dan tidak hanya itu, Okju membuka sebuah laci, dia menemukan puluhan flashdisk yang disertai nama-nama profesi seorang wanita. Salah satunya balerina. Dia langsung mengambil file balerina tersebut dan melihatnya. Betapa terkejutnya Okju, rupanya file tersebut berisi video rekaman sahabatnya dengan seorang pria yang tak lain adalah si Choi dalam keadaan buligir. Sesudah menonton rekaman tersebut, Okju pergi ke danau untuk melepaskan kekesalannya. Dan Okju berjanji bahwa dirinya akan membalaskan dendam temannya yang mengalami kesakitan mental dan berujung bundir. Setibanya di rumah, Okju menemukan titik terang dan ia memulai aksi menyadap kediaman si cabul untuk membalaskan dendam sahabatnya. Okju mulai mendengarkan pembicaraan si cabul Choi dan rekannya. Ia mendengar Choi mengajak rekannya untuk mencari mangsa di tempat happen atau yang dimaksud adalah diskotik. Besok malamnya, Okju langsung meluncur dan benar saja Okju memang melihat pria tersebut ada di sana. Okju kemudian langsung mencarinya. Rupanya untuk menggait para wanita, Choi menggunakan trik yang sering dipakai para buaya darat. Kemudian Choi memulai basa-basi dan menyapa Okju dengan otak playboynya. Choi berpura-pura sudah mengenal Okju. Setelah mereka berkenalan, Choi mengajak Okju pergi. Demi membalaskan dendam Min-hee, Okju pun meladeni si cabul itu. 어디에 가는 거야? 호텔로 가자.
Choi membawa Okju ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, mereka disambut resepsionis dan mereka berdua memesan kamar. Choi langsung membawa Okju ke kamar yang sudah dia pesan. Di kamar itu, mereka sedikit ngobrol dan basa-basi, yang kemudian Choi memberikan Okju minuman yang sudah diberi obat tidur sebelumnya. Okju yang sudah tidak walakaya, Choi yang mempunyai otak bejat memulai aksinya. Choi merekam aksi bejatnya itu yang ternyata akan dijual dalam bentuk flashdisk. Choi pun langsung menggadabah tubuh indah Okju itu. Namun tiba-tiba Choi tidak tahu bahwa Okju hanya berpura-pura pingsan dan pertarungan hebat pun tak terhindarkan. Okju yang mempunyai titisan jalu dampak kayak si Hilda, ia berhasil menghajar si Choi dan merobek cungurnya. Akan tetapi, resepsionis hotel ini ternyata satu komplot dengan si Choi datang membantu dan menembakinya. Untung Okju dapat menghindar dan bersembunyi di bawah ranjang. Okju sendiri mampu menumbangkan pria itu dan keluar dari dalam kamar. Akan tetapi, Okju sudah ditunggu oleh teman si resepsionis. Kali ini dia membawa perkakas yang cukup mengari, yakni mesin gergaji. Ketika ia akan menyerang, ya, mampus. Pria itu kehilangan satu kakinya. Untungnya, Okju masih bisa selamat berkat gadis yang tiba-tiba muncul dan mereka berdua langsung melarikan diri dari hotel tersebut. Sementara itu, si Choi langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjahit mulutnya yang robek. Setelah dia siuman, dia pun terkejut. Di sekelilingnya sudah ada bos gangster dan panayagannya. Rupanya bukan untuk menjenguk, tetapi bos geng itu menghakiminya dan membuat rahasia Choi terbongkar oleh bosnya sendiri. Di mana selain menjual narkoboy dan wanita, Choi diam-diam membuat video pengenceritaan yang dijual untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Selain itu, supaya bisnis narkotikanya tidak terbongkar, si bos memberi waktu Choi 3 hari untuk membawa Okju ke hadapannya. 3일 안에 데리고 와. Sedangkan di sisi lain, Okju dengan si gadis yang menolongnya, ia bernama Eunki. Ia bercerita bahwa Eunki dijadikan budak oleh Choi dan komplotannya. Mereka diancam oleh Choi, videonya akan disebarkan jika tidak mematuhinya. Bukan hanya dia saja, tapi ada banyak gadis seperti Eunki yang dieksploitasi oleh Choi dan rekannya. Eunki pun ingin bekerja sama dengan Okju untuk membasmi para gangster kelamin itu. Beralih ke si Choi Chodet yang belum sepenuhnya pulih, dia menemui salah satu rekannya yang berprofesi sebagai apoteker dan juga penyuplai obat-obat haram. Pria itu bernama Myung-sik. Choi merekrut Myung-sik untuk membunuh Okju dan Choi juga menjanjikan sejumlah uang. Saya 돈 1억 줄게요. 1억을 준다고요? 네. Keesokan harinya, Okju mendatangi mantan rekan kerjanya yang seorang pelatih menembak. Tapi bukan menembak cinta. Okju mengutarakan maksudnya datang ke sini untuk meminta bantuan dan ingin membalaskan dendam sahabatnya yang mati. Dia ingin meminta bantuan rekannya itu agar diberikan sebuah pistol, tapi sayangnya rekan Okju sepertinya enggan memberikannya. Sehingga rekannya itu memberikan informasi tentang penjual senjata ilegal. 필요해요. Berkat bantuan rekannya, Okju menemui sepasang lansia di sebuah padang rumput. Okju dan Eunki dihampiri kakek nenek itu yang ternyata penjual senjatanya. Namun senjata yang mereka jual adalah senjata bekas. Okju yang sudah kapalang membayarnya terpaksa harus membelinya. Udah.
Mereka juga menawarkan senjata yang sangat keren pada zamannya. Senjata itu perangkat penyembur api dan biasa digunakan untuk membasmi sarang tawon. Sesudah mendapatkan senjata bekas dari kakek nenek tadi, Okju langsung menyerpisnya sendiri agar lebih genah saat digunakan. Bukannya langsung beraksi, Okju malah menunda balas dendamnya itu. Ia malah meninggalkan Enki di rumah dan belanja ke warung. Sekembalinya ke rumah, Okju mendapati Enki sudah tak berada di tempat tidurnya. Choi yang sudah ada di rumah Okju langsung menyerangnya. Untungnya, Okju melarikan diri melalui jendela. Keesokan harinya, Choi menemui bosnya lagi di tempat pacuan kuda dan menceritakan bahwa dia sudah berhasil membunuh Okju dan mengubur mayatnya di pegunungan. Begonya, bos geng juga percaya dengan apa yang dikatakan Choi. Si bos juga mengingatkan Choi untuk segera bereskan masalah ini sehingga bisa kembali fokus pada bisnis yang mereka jalani. Setelah bos dan anak buahnya pergi, Choi dan Myung-sik menyiksa Eunki karena sudah berani kabur dari hotel. Dia juga bertanya pada Eunki keberadaan Okju sekarang. Karena Eunki tak mau bicara, akhirnya Choi mengambil cambuk kuda. Sedangkan Okju sendiri sudah kembali ke hotel untuk menghakimi semua penjaga yang ada di hotel tersebut. Beralih ke penjaga hotel yang satu sudah kehilangan kakinya, tiba-tiba muncullah Okju yang membuat satu penjaga pergi untuk mengecek. Ketika si Cingkun memeriksa CCTV, penjaga tadi sudah tidak walakaya. Dan tiba-tiba 딱 한 번만 물어볼게. setelah mendapat informasi dari si Cingkun, Okju bergegas mendatangi pabrik narkoba milik si bos gangster untuk mencari Choi di sana. Tidak merasa keeng ataupun takut, Okju menerobos masuk ke dalam sarang gangster itu. 물어보지 않고 얘가 어디 있는지만 말해준다면 내가 여긴 그냥 지나가줄게. Di tengah ramainya anak buah si bos yang sedang nyebor tanamannya, sayangnya Okju tidak menemukan Choi di tempat tersebut. Okju pun bertanya langsung pada bos gangster itu, namun tak mendapat jawaban. Sehingga tanpa banyak bacot, inilah yang terjadi. 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 Ya, si bos gangster itu kojor di tempat dan tidak memberikan sim panjang atau gelut dengan si Okju. Mino rasa honor yang diberikan sutradara akan lebih banyak dikarenakan si bos geng ini keren gitu pembawaan karakternya. Oke, lanjut. Okju akhirnya dikepung dan diserbu oleh panayagan si bos. Sungguh pertarungan mengerikan terjadi di abad ini. Okju mengerahkan tenaganya untuk memberantas puluhan gangster. Okju menunjukkan pertarungan jarak dekat dan bermodalkan pistol kecil. Setelah memenangkan pertarungan tersebut, Okju langsung datang ke kandang kuda dan berpapasan dengan Myung-sik. Okju melihat siapa yang dibawa Myung-sik di belakang mobilnya. Dia pun terkejut ternyata di mobil itu tergeletak tubuh Enki yang penuh dengan luka. Okju hampir saja menembak Myung-sik, tapi tanpa diketahui ada Choi yang langsung menembaknya terlebih dahulu. Myung-sik yang berlagak sombong ingin membunuh Okju karena sebentar lagi dia mendapatkan bayaran besar sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun dengan otak piciknya, Choi malah membunuh Myung-sik karena tidak ingin membayarnya. 씨발 너만 좋았냐? Saat Okju sedang bersembunyi di samping mobil, Choi mendekat dan ingin menembak Okju.
Tapi di sisi lain, Eunki mengambil pistol dan menembak Choi, sehingga memberi kesempatan Okju untuk membuat si Choi tidak walakaya. Selesai itu, Okju dan Eunki kemudian membawa Choi ke pesisir pantai yang sepi. Di sana, Choi yang sadar langsung memohon ampun pada Okju. Okju pun berkata, "Kenapa kamu melakukan hal seperti itu pada sahabatku balerina?" Setelah mendengar kata balerina, Choi langsung memancing kemarahan Okju. Choi mengatakan, "Aku akan mengulangi perbuatanku di neraka kepada si balerina." 같은 짓 계속할 거야. Lantas Okju dengan sadisnya menyemburkan api dengan pembasmi sarang tawon ke tubuh malang penjahat cabul tersebut. Dan akhirnya dendam Minhe pun terbalaskan. Setelah menghabisi gangster cabul, Okju pun kembali ke rumah Choi untuk mengambil semua flashdisk video pengenceritaan di rumahnya. Dia juga kembali ke pantai dan membakar semua barang bukti. Dan Okju pun merasa lega atas balas dendamnya.